pengalaman dari tahun 2020 juga Pak, saat Lebaran ini terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 semakin meningkat, benar? Iya, Mbak Febri, jadi beberapa case itu terjadi lonjakan COVID itu ketika libur. Iya. Ya, ketika libur cukup panjang 1, 2, 3, 4, 5 hari itu grafik lonjakan persebaran COVID mengalami kenaikan. Nah, apalagi kalau kita ini bersimulasi, ini selain libur juga akan terjadi pergerakan manusia yang cukup besar. Gitu. Dihitung oleh pemerintah ini dari tadi kita diskusi tadi, sebelum kita adakan ajakan atau kampanye untuk tidak mudik itu diperkirakan hampir 89 juta orang akan mengalami perpindahan, migrasi, bergerak, ya, mobilitas yang sangat tinggi. Nah, kalau mobilitas sangat tinggi tentu terjadi kerumunan, protokol kesehatan terabaikan. Nah, di situ peluang-peluang akan terjadi persebaran COVID-19. Nah, kemudian kalau sudah ada kampanye ini menurun sampai kemudian di angka 7%. 7% pun kalau dihitung average itu apple to apple dengan 18, masih ada 18 juta ya berpotensi bermudik ya, tapi itu masih lebih baik daripada 89. Artinya kita bisa relatif lebih bisa mengendalikan dan menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Itu Mbak Febri. Belajar dari pengalaman tahun lalu, semoga tahun ini nanti tidak terulang lagi kasus seperti kemarin dengan meningkatnya angka kasus positif COVID-19 karena adanya libur panjang ataupun hari-hari besar seperti ini ya Pak ya? Iya. Baik, itu tadi dari sisi budaya dan juga larangan dari pemerintah yang telah dikeluarkan kebijakan. Lalu dari sisi agama sendiri bagaimana Pak hukumnya di tengah pandemi ini mudik? Ya, terima kasih Mbak Febri, Pak Ferry dan Pak Amir. Mudik ini sebenarnya kan terjadi karena kaitannya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan selesai itu supaya ibadah puasanya sempurna, ditambah dilengkapi dengan bayar zakat fitrah dan zakat mal. Ini yang urusan hamba dengan Allah itu sudah menghapus semuanya. Tetapi kenapa lalu ada mudik? Ini yang hubungan personal, terutama kepada orang tua yang ada di kampung, saudara-saudara tua yang ada di kampung itu rasanya belum cair kalau belum salaman. Karena memang minta maaf itu aslinya ya bersalaman. Karena ada hadis Rasulullah, ketika ada dua orang Islam bertemu kemudian bermusafahah, musafahah itu ya bersalaman. Itu dari akar kata sofah itu kayak lembaran kertas putih gitu. Sehingga ketika bersalaman itu dosa-dosa di antara keduanya itu sudah berguguran sehingga kembali putih seperti kertas yang belum tertuliskan itu sebelum kedua ini berpisah. Nah, dalam konteks itulah kemudian muncul budaya orang tua kita itu tadi ditambah ada kupat, ada lepet gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi mudik. Tetapi ketika ajaran yang normal itu tidak bisa dilaksanakan karena ada kekhawatiran terjadinya kerumunan yang berpotensi itu menjadi medium penularan ya, terpaparnya COVID-19, bahkan sekarang dari COVID-20 21 gitu, maka ini juga harus dihindari. Jadi kalau agama melihat larangan pemerintah dari perspektif ini, itu kaidah yang dipakai adalah menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi mengantisipasi jangan sampai terjadi tertular melalui larangan mudik itu didahulukan daripada bermudik-mudik tapi kemudian nanti kemungkinannya banyak terpapar gitu. Jadi dalam konteks itu maka sebenarnya kita sudah terlatih. Tadi Pak Ferry juga sudah sampaikan tahun lalu kita punya pengalaman. Saya juga tidak mudik, apalagi ya katakanlah mewakili MUI ini kan juga menjadi corongnya gitu ya.
atau bahasa tidak ini itu pasang badan lah, pasang bumper dengan risiko dibully, dicibir, itu ya bagian dari risiko. Tetapi agama itu mengajarkan seperti itu. Jadi menghindarkan mafsadat itu harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Nah, gitu loh. Nah, itu kaidahnya itu, sehingga masyarakat tentu sangat memahami, karena kaidah hukum ini juga berlaku seperti itu. Saya kira kita masih punya kesempatan lebih banyak lagi insya Allah tahun depan gitu ya, supaya ketika situasi sudah normal kita bisa bermudik ria, kita bisa ini, tetapi kita selamat daripada kita nanti memaksakan untuk mudik. Tetapi potensi ini juga sudah terjadi, apalagi belakangan ini ada di Banyumas itu yang klaster taraweh karena mereka lupa pakai masker, pakai prokes gitu ya. Nah, sehingga ada kelas tarawih ini kan bisa menjadi tidak nyaman itu. Padahal sebenarnya tarawih di mana-mana juga jalan, di sini jalan, di masjid yang lain juga jalan, tapi semua tetap patuhi protokol kesehatan sehingga terjaga gitu lah, Mbak. Ya. Baik, dari segi agama Islam juga mementingkan untuk keselamatan bersama. Betul. Begitu ya Pak ya. Dari segi budaya juga ini tidak mewajibkan bagi kita untuk mudik saat Lebaran tiba. Dan apalagi begini Mbak, tambahnya ini ada ya diuntungkan oleh IT, kita bisa pakai Zoom rame-rame atau bisa pakai video call, pakai HP, itu kan bisa bareng-bareng. Kalau sudah ada grup telepon ya semua bisa lihat di situ. Kita saling memaafkan karena memang situasinya masih seperti ini. Kalau ada dosa, ada salah kata, ada apalah yang suka kadang-kadang ngerasanin dan sebagainya, itu dosa, ya tolong dimaafkan, kita sama-sama saling memaafkan. Itu kan ungkapan perasaan yang tadinya terpendam itu sudah berkurang. Karena intinya orang tujuan puasa itu kan meraih ketakwaan. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika dia sudah menjadi pemaaf, dia buang segala macam dendam gitu, sehingga disitulah kemudian hakikat dari kembali kepada fitrah atau Idul Fitri itu di situ. Gitu. Ya, apalagi dengan semakin canggihnya teknologi ini, kita semakin bisa lebih dekat dengan orang yang jauh dari kita seperti itu ya Pak ya. Jadi saling memaafkan lewat teknologi ini pun tidak masalah. Yang penting hatinya ini benar-benar tulus begitu.